Halo teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar mengenai 食物的做法 atau cara memasak sebuah makanan. Nah, minggu ini kita coba review dulu yuk pelajaran minggu lalu. Kita 复习一下上礼拜的课. Yang pertama ada, nah di sini sudah ada gambar, ada sayur, ada air. Nah, airnya itu kelihatannya udah mendidih ya. Nah, cara masak ini namanya apa nih? Teman-teman masih ingat nggak? Boleh coba dijawab dulu di rumah. Benar sekali jawabannya adalah tang. Tang. Nah, kemarin kita sudah ada yang teman-teman yang ikut kelas kemarin kita sudah belajar. Nah, tang itu kenapa disebut dengan kata tang? Jadi di sini ada dua elemen. Yang pertama ada elemen yang kata yang di atas nih. Nah, yang kata yang di atas, sorry. Nah, di sini ada kata tang yang artinya sup. Tang, sup. Nah, di bawahnya itu ada huo, api. Huo, api. Nah, jadi kemudian kedua kata ini ketika digabung itu menjadi kata tang atau direbus sejenak dalam air mendidih. Nah, air mendidih berarti di bawahnya ada api dong, di bawahnya udah ada huo ya. Nah, di atasnya ada air yang banyak. Jadi tang. Nah, itu adalah kata tang yang artinya direbus sejenak dalam air mendidih. Nah, teman-teman yang udah jawab benar, kasih tepuk tangan untuk diri sendiri. Nah, yang kedua, kita coba ingat-ingat dulu nih. Kemarin ada 4 kata yang punya atau berhubungan dengan api ya. Nah, kalau tang itu tadi agak beda karena dia cara masaknya masih ada berhubungan dengan airnya nih, walaupun ada api di bawah. Nah, keempat cara masak ini mereka nggak pakai air nih. Mereka cuma pakai api dan juga ada yang pakai minyak. Nah, kira-kira apa aja nih teman-teman masih ingat nggak? Yang pertama ada kao, kao. Yang kedua ada kata hong atau hong kao, hong atau hong kao. Yang ketiga ada kata cao, cao. Yang keempat ada kata ca, ca. Nah, teman-teman masih ingat nggak masing-masing artinya? Cow itu misalnya kayak barbekyuan gitu nih atau sate dibakar. Nah, jadi artinya adalah dibakar di tempat yang terbuka. Nah, kalau untuk home yang kedua nih, home sering juga kita bilang home pei atau home cow. Nah, home home pei atau home cow itu adalah dibakar atau dipanggang di dalam oven. Yang ketiga ada kata cao, cao. Nah, cao itu misalnya nih, nasi goreng. Oh, nasi goreng agak. Nah, cao fan atau cao mian itu walaupun dalam bahasa Indonesia kita bilang goreng ya. Nah, kalau misalnya kita bilang cao cai. Nah, biasanya cai atau sayur itu kita cao, yang artinya kita tumis. Nah, yang terakhir ada kata ca. Ca. Ca itu artinya digoreng. Nah, kira-kira dari keempat gambar ini, mana nih yang disebut dengan cao atau kao atau ca? Kita lihat dari yang paling kiri dulu ya. Nah, di sini ada, oh paling kanan, sorry. Nah, di paling kanan itu ada tumis sayur kangkung. Teman-teman masih ingat nggak? Benar sekali, jawabannya adalah cao kong xin cai. Cao kong xin cai. Nah, kemudian ada kata hong atau dipanggang di dalam oven. Hong yang di bawah ada kau dibakar di tempat terbuka. Nah, di sini ada jagung bakar nih. Jagung bakar dalam bahasa Mandarin adalah kau yumi. Kau yumi. Dan yang terakhir ada kita lihat itu kayaknya ikan ya, ikan yang digoreng itu ca, ca. Coba kita lihat selanjutnya.
Kira-kira dari cara masak yang kita pelajarin kemarin, ada 2 cara masak yang ada unsur 4 titik api nih. Nah, 4点火 ini di bawah ini ada 4点火. Nah, 4点火 itu cara masaknya apa aja nih? Masih ingat nggak? Ada 2. Yang satu pakai minyak sedikit. Yang satu lagi nggak pakai minyak. Coba kita lihat. Nah, di sini ada kata cu, cu. Nah, cu itu artinya direbus. Nah, kemarin kita sudah lihat sui cu tan. Sui cu tan yang artinya telur rebus. Nah, selain kata cu, direbus, yang memiliki unsur 4 titik api, 4点火 itu adalah ceng, ceng. Nah, ceng itu artinya dikukus. Nah, dikukus. Jadi kemarin contohnya itu cengtan. Cengtan yang artinya telur yang dikukus ya cara masaknya. Sebenarnya ada satu lagi, tapi kemarin sepertinya saya lupa masukin. Ada satu lagi digoreng dengan minyak sedikit itu adalah cien. Cien, nah cien juga salah satu yang termasuk dalam unsur 4 titik api. Nah, hari ini kita akan lihat 食物做法 part 2. Nah, bagian yang kedua. Kira-kira ada apa saja nih cara masak makanan yang lain selain daripada dikukus, direbus, digoreng. Nah, selain daripada itu kita lebih lihat bukan cara masaknya, tapi hari ini kita juga lihat cara prepare-nya nih. Misalnya sayurnya harus dipotong kayak mana nih? Nah, cara kata mengucapkan kata potong itu dalam bahasa Mandarin gimana nih? Coba kita lihat dari yang pertama. Nah, di sini ada kata suan. Suan yang artinya dicelup. Nah, teman-teman boleh ikut baca yuk. Suan dicelup. Nah, di sini biasanya berlaku untuk hotpotnya. Nah, di sini ada kata suan, suan, kuo. Suan, suan, kuo itu artinya daging dari cara makan daging dari makanan ini adalah dengan cara dicelup sebentar di dalam kuah. Nah, bedanya tang sama suan ini adalah airnya. Nah, kalau tang itu lebih ke air jernih ya, air putih gitu ya. Kalau misalnya suan itu biasanya sudah ada kuahnya, sudah ada rasanya di dalam kuahnya. Jadi ini namanya suan atau dicelup sebentar, dilewatin suan gitu. Nah, yang kedua ada kata pao. Pao yang artinya diseduh. Nah, di sini ada kata pao mien. Teman-teman boleh ikut baca pao mien. Nah, pao mien itu cara masaknya gimana nih? Itu bukan dimasak di atas kompor, bukan ya. Nah, namanya juga diseduh ya. Berarti ada tempat, terus ada wadah gitu, terus ada air mendidih. Kita masukkan makanannya dan kita tutup. Nah, itu artinya diseduh. Nah, bedanya dengan tang itu kalau tang kan cuman sejenak ya, kita rebus sejenak. Nah, kita seduh sejenak. Nah, kalau pao itu diseduh sampai makanannya jadi nih. Nah, selain kata pao mien, kita juga boleh bilang pao cha, cha, teh itu juga kita seduh. Kemudian, nah kita lihat tadi nih kata suan dan juga kata pao itu memiliki unsur yang berhubungan dengan air. Di depannya ada ini nih, san tian shui. San tian shui. Nah, teman-teman kalau misalnya lagi baca Hanzi nih, terus nggak tahu artinya, tapi ada kata san tian shui ini biasanya kata itu akan berhubungan dengan air. Nah, ini ada kata shui di sini. Terus kalau kita dijadiin, kita singkat, kita jadi bakalan jadi san tian shui.
Nah, kemudian cara prepare nih, misalnya kita mau kupas bahan makanan kita nih. Nah, kalau cara kupas dengan tangan, itu kita biasanya pakai kata po, po. Nah, misalnya nih, po pi, nah itu biasanya mengupas kulit. Po pi, walaupun di sini ada kata, nah di sini nih, coba teman-teman perhatikan. Bagi teman-teman yang ikut kelas kemarin sudah kita jelaskan, di sini ada kata tau, tau yang artinya pisau. Nah, di sini walaupun kata po itu biasanya kupas dengan tangan ya, tapi biasanya misalnya nih kita pas kupas agak sulit dikupas, kita perlu disayat dulu. Nah, itu juga pakai po. Kita sayat dulu dengan pisau, lalu kita kupas dengan tangan. Nah, itu namanya po, po. Nah, kalau misalnya nih, siau, walaupun dalam bahasa Indonesia juga artinya kupas ya. Nah, xiao pi itu agak beda. Xiao itu kita harus menggunakan alat dan biasanya itu kita iris tipis kulitnya. Nah, itu namanya xiao. Sekali lagi kita lihat di sebelah kanan ini ada kata tau. Nah, tau itu merupakan kata pisau ya. Nah, jadi kita iris atau kita kupas dengan pisau dan kita kuliti itu biasanya kita pakai kata xiao. Bedanya dengan po itu po perlu menggunakan tangan untuk dikupas. Nah, xiao itu menggunakan alat atau pisau. Nah, kemudian ada kata cie, cie. Nah, cie itu artinya potong. Nah, di sini juga ada kata tau. Nah, di sini tau. Kalau bagi teman-teman yang ikut kelas kemarin, nah cie bedanya kenapa di sini taunya gede, tahu yang tadi kok kecil gitu ya. Nah, bedanya memang dari cara bentuk pisaunya ya. Jadi kalau misalnya kita potong sesuatu nih, kita biasanya potong sayur atau potong daging. Nah, kita itu perlu menggunakan eh, pisau yang lebih gede ya. Nah, kalau siau itu kita boleh pakai ini nih pisau kecil nih. Makanya bentukannya beda padahal berasal dari kata yang sama yaitu tau. Nah, cie itu artinya potong. Cie, cie. Nah, di dalam kata cie, misalnya potong nih, kita juga punya banyak jenis cara potong ya. Misalnya kita mau bilang, oh dipotong dadu. Atau kita mau bilang, dipotong korek gitu. Nah, cara ngomongnya gimana nih dalam bahasa Mandarin? Nah, di sini sudah ada 3 cara potong. Yang pertama ada 切丝, 切丝. Nah, 切丝 itu artinya 切丝 itu artinya dipotong lidi. 切丝 itu artinya dipotong lidi. Karena se itu boleh dibilang artinya tipis gitu ya. Jadi 切丝 itu artinya dipotong lidi. Nah, kalau misalnya kita mau bilang potong dadu nih. Nah, ada yang bilang 切块. 切块, teman-teman boleh ikut baca di rumah. 切块. Nah, selain kata 切块, yang paling sering digunakan juga ada kata 切丁. 切丁itu artinya sama dipotong dadu. Dan yang terakhir ada kata 切片. Oh, sorry, 切片. 切片. Nah, di sini ada kata iris tipis. Nah, walaupun cie itu artinya potong ya. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesia kita boleh terjemahkan dengan kata iris. Nah, cie pian atau iris tipis. Nah, di sini coba kita lihat latihannya dulu nih. Kita lihat si Isya. Yang pertama ada kata, nah cara masaknya itu dibeginiin doang. Biasanya itu untuk daging yang dibeginiin di dalam kuahnya. Nah, itu artinya apa nih? Itu bahasa Mandarinnya apa nih? Yang pertama ada kata suan. Suan. Nah, kalau yang kedua
kita boleh bilang kupas dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kupasnya itu harus menggunakan pisau. Nah, kupas di sini bahasa Mandarinnya apa nih? Nah, kalau kupas di sini bahasa Mandarinnya adalah xiao, xiao. Nah, kalau yang ketiga, mie-nya ini kita taruh dalam air dan kita masak sampai mendidih nih. Masak sampai jadi, bukan masak sampai mendidih ya, karena dia tidak pakai kompor tapi dengan air mendidih atau air panas. Nah, itu kita bilang dengan kata diseduh. Nah, diseduh dalam bahasa Mandarin adalah hao, hao. Kemudian ada kata potong, tapi jenis potongannya potongan dadu nih. Nah, kalau potongan dadu, bahasa Mandarinnya adalah cie kuai atau cie ting, cie kuai atau cie ting. Yang kedua ada kupas tapi dengan tangan nih. Kupas tapi dengan tangan. Nah, bahasa Mandarinnya adalah po, po. Dan yang terakhir, teman-teman boleh tebak-tebak nih cara bacanya. Diiris, bukan diiris nih, eh, dipotong korek nih kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dipotong korek dalam bahasa Mandarin itu adalah chiesi, chiesi. Nah, demikian pelajaran hari ini. 谢谢大家，下礼拜见，拜拜。